Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Alfuza, mahasiswi FKIP PKN Universitas Syakwan. Pada minggu yang lalu, dalam mata kuliah kebijakan publik, kita telah mempelajari tentang konsep kebijakan publik. Di situ kita belajar tentang kebijakan dan kebijaksanaan. Jadi kebijakan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang berbeda. Kebijakan itu merupakan suatu aturan yang lahir, di mana aturan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan kebijaksanaan itu merupakan suatu sikap, di mana dengan sikap tersebut kita dapat mengambil segala ataupun memutuskan segala suatu hal dengan baik ataupun tepat. Jadi kedua hal tersebut saling bersinggungan karena seharusnya kebijaksanaan itu diterapkan oleh seorang penguasa atau oleh seorang yang mengambil keputusan agar ia dapat mengambil suatu kebijakan yang baik. Nah, pada materi yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kebijakan publik. Jadi ada 5 hal ataupun 5 ciri-ciri dari kebijakan publik. Yang pertama itu adalah ciri yang pertama adalah mampu membedakan antara keputusan dan kebijakan. Keputusan dan kebijakan merupakan dua hal yang berbeda, di mana keputusan itu lahir dari seseorang ataupun dari pribadi individu, sedangkan kebijakan lahir dari kesepakatan ataupun musyawarah yang dilahirkan melalui satu lembaga seperti itu. Contohnya adalah contoh dari keputusan itu misalnya saat presiden memberikan sepeda kepada anak-anak ataupun kepada masyarakat yang notabene berhasil menjawab pertanyaan dari beliau. Hal tersebut merupakan bagian dari keputusan karena tidak berefek ataupun menimbulkan suatu gejolak dari masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan. Kebijakan ini dia harus mempertimbangkan ataupun memperhitungkan segala konsekuensi yang akan timbul saat kebijakan tersebut dilahirkan seperti itu. Nah, ciri yang kedua itu adalah harus ada tindakan dan harapan. Artinya suatu kebijakan yang lahir bukan hanya berupa kebijakan-kebijakan saja, tetapi harus ada actionnya ataupun harus ada tindakan ataupun implementasi dari kebijakan tersebut. Nah, kebijakan tersebut pun harus sesuai dengan harapan-harapan ataupun keinginan yang dimiliki oleh masyarakat banyak ini, yakni demi kesejahteraan masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga itu harus mempunyai hasil akhir ataupun tujuan. Segala sesuatu hal yang kita rencanakan pasti memiliki akhir ataupun tujuan, begitupun dengan kebijakan publik. Akhir ataupun tujuan akhir dari kebijakan publik itu adalah kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berarti tujuan dari kebijakan publik tersebut jelas ya, yang diutamakan adalah kepentingan umum ataupun masyarakat. Contohnya di sini adalah misalnya pemerintah juga membagikan subsidi kuota ataupun bantuan kepada PNS. Nah, sebenarnya kalau jika kita bisa melihat bukan pemerintah ini menganaktirikan yang lain ataupun menyayangi PNS saja, akan ada dampak yang timbul dengan pemberiannya bantuan ataupun penyaluran bantuan kepada PNS tersebut, di mana para PNS ini mampu menjadi lebih konsumtif dalam hal mereka dapat memperlancar ataupun meningkatkan kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat yang mengalami dampak juga dapat merasakan bantuan ataupun tidak kehilangan pelanggan. Kemudian ciri yang keempat adalah adanya tahapan ataupun proses. Nah, seperti yang kita ketahui, suatu kebijakan tidak bisa dilahirkan serta-merta begitu saja, tetapi melalui berbagai tahapan ataupun proses. Nah, seperti proses identifikasi, kemudian proses perumusan, kemudian baru ada legitimasi, kemudian setelah legitimasi baru ada implementasi, kemudian baru ada evaluasi. Jadi dalam kebijakan itu akan ada evaluasi ataupun peninjauan terhadap penerapan dari kebijakan tersebut. Apakah selama ini kebijakan tersebut dapat diterima ataupun bermanfaat bagi masyarakat, atau malah sebaliknya, malah menyulitkan masyarakat. Kemudian yang kelima itu kebijakan publik berhubungan dengan
antar organisasi ataupun intra organisasi. Jadi di sini suatu kebijakan publik seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kebijakan tersebut lahir bukan hanya dari perseorangan, atau akan tetapi ada lembaga-lembaga terkait yang menangani bagian tersebut, yang akan mengambil suatu kebijakan tersebut seperti itu. Jadi ada hubungan ataupun relasi antara ke lembaga yang satu dengan lembaga yang lain apabila mereka saling terkait seperti itu. Misalnya dalam mengambil suatu kebijakan tentang rumah ibadah, di sini bukan hanya Menteri Agama yang akan menjadi ataupun yang wajib mengeluarkan SK seperti itu. Harus ada juga persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan. Jadi ketiga menteri tersebut saling bekerja sama dalam membangun sebuah rumah ibadah seperti itu. Karena bukan hanya rumah ibadah saja yang harus berdiri, tetapi harus juga terjamin keamanan dari orang-orang yang mengerjakan ibadah di tempat itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kebijakan publik. Jadi jika diibaratkan ruang lingkup kebijakan publik itu seperti di hulu, seperti air seperti itu, seperti mata air. Jadi di hulu itu ada akademisi, pemerintah, LSM, dan profesional. Kemudian tujuan ataupun hilir dari hulu tersebut adalah kesejahteraan masyarakat, dan yang mempengaruhi semuanya ataupun ruang lingkup dari kebijakan publik itu bisa saja pendidikan, bisa saja ekonomi, bisa saja dalam hal budaya seperti itu. Nah teman-teman, demikian penjelasan yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.